Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan antara lain saya sendiri yaitu Roni Ardiansah dengan NPM 20 10 262 01 153. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Akbar, NPM 201026 201032. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koirul Nosa Faradia, NPM 201026 201034. Dan saya Femi Arjuna dengan NPM 201026201171. Dari Universitas Ibnu Sina Batam, program studi teknik industri dengan mata kuliah Tata Tulis dan Komunikasi Ilmiah yang diampu oleh Bapak Ismail ST MSc PhD dan asisten dosen Ibu Pratiwi ST. Dan sekarang, apa aja sih peran dan fungsi tata tulis karya ilmiah? Untuk sesi berikutnya akan saya serahkan pada rekan-rekan saya. Kepada rekan-rekan sekalian, saya persilakan. Dalam dunia akademik, pentingnya karya tulis ilmiah ini juga berdampak pada bagaimana cara kita menyampaikan pendapat kepada orang lain dengan baik dan benar. Tidak langsung melompat pada kesimpulan, tetapi disertai juga latar belakang permasalahan, tujuan, hipotesis, metode, fakta-fakta, dan analisis. Menurut referensi yang saya dapatkan, komunikasi itu kemampuan yang sangat penting. Makanya, mata kuliah tata tulis dan komunikasi ilmiah wajib dipelajari. Percuma penelitian skripsi, tesis, ataupun disertasi tetapi tidak dikomunikasikan dengan baik. Mata kuliah tata tulis dan komunikasi ilmiah itu mata kuliah di mana mahasiswa bisa belajar mengomunikasikan ide, gagasan, ataupun penelitiannya secara lisan maupun tulisan. Mahasiswa juga bisa belajar mengenai cara membuat presentasi yang baik dan menarik dari segi penyajian konten, visualisasi data, pemaparan ke audiens, dan menjawab pertanyaan. Penulisan artikel ilmiah itu punya kaidah tertentu biar informasi yang mau disampaikan bisa efektif, bisa dipahami orang awam juga. Saya harap ilmu terkait mengomunikasikan ide, gagasan, dan hasil penelitian ini bisa saya dalami di mata kuliah ini. Komunikasi ilmiah adalah pelajaran tentang bagaimana menyampaikan fakta ilmiah atau hasil pemikiran secara proporsional sesuai dengan tujuan, keadaan, dan prinsip kebenaran ilmiah dengan cara-cara yang mudah dipahami seluruh kalangan masyarakat tanpa menimbulkan kesalahan persepsi. Dan tentunya, karena komunikasi adalah sistem dua arah, maka seharusnya diajarkan pula cara menerima informasi, yaitu memahami latar belakang dan tujuan disampaikannya informasi, serta meresponnya dengan baik. Berdasarkan pendapat tersebut, maka harapan saya adalah mata kuliah ini dapat memberikan dasar yang dapat saya gunakan sebagai pedoman dalam berkomunikasi ilmiah ke depannya. Peran dari komunikasi ilmiah yaitu 1. Komunikasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti mengenai penelitian yang mereka lakukan yang ada hubungannya dengan mereka. 2. Mengunjungi kolega di laboratorium. 3. Presentasi secara langsung oleh peneliti dan ahli di dalam ruang kuliah. 4. Pertukaran surat, preprints, dan terbit of prints. 5. Persiapan dari hasil dan perkembangan penelitian untuk publikasi, termasuk pilihan dari bentuk publikasi, dan waktu dan tempat publikasi. 6. Proses pemeriksaan dan tipografi yang penting untuk penerbitan dari manuskrip. 7. Penyebaran publikasi ilmiah. 8. Aktivitas bibliografi dan pekerjaan manuskrip. 9. Aktivitas informasi ilmiah seperti mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, meneliti, dan menyebarkan informasi ilmiah termasuk propaganda ilmiah. Fungsi dari komunikasi ilmiah di antara peneliti adalah untuk mengetahui penelitian apa yang sedang mereka kerjakan, mengevaluasi, menyebarkan, dan memanfaatkan
kapasitas sebagai seorang peneliti untuk mengembangkan pengetahuan ilmiah. Komunikasi ilmiah juga tidak dapat dilepaskan dari pengetahuan yang dipunyai oleh seseorang. Pengetahuan akan mempengaruhi hal apa yang akan disampaikan, hal apa yang dapat dimengerti dan diterima oleh seseorang. Komunikasi ilmiah dibagi menjadi dua, yaitu 1. Komunikasi ilmiah formal dan 2. Komunikasi ilmiah non-formal yang akan disampaikan oleh Roni dan Femi. Komunikasi ilmiah formal. Komunikasi ilmiah formal buku memegang peranan penting karena buku merupakan bentuk media pertama untuk memelihara dan mengkomunikasikan pengetahuan. Komunikasi ilmiah formal dapat dibagi ke dalam berbagai macam bentuk tertulis, misalnya artikel jurnal, buku, laporan teknik atau technical report, buletin, abstrak, dan preprint, termasuk saling tukar makalah dalam pertemuan yang formal. Sebelum diterbitkan ke dalam suatu jurnal, suatu penelitian biasanya akan mengalami 1 atau 2 kali penolakan. Alasan penolakan ini sering disebabkan oleh ketidaksesuaian antara tema penelitian dengan subjek dari jurnal. Namun, untuk peneliti yang gigih, pada akhirnya penelitiannya akan diterbitkan juga dalam suatu jurnal. Terdapat tingkat hierarki atau prestis tertentu dari suatu jurnal. Komunikasi ilmiah formal mempunyai karakteristik tertentu, yaitu 1. Ditujukan kepada halayak luas, 2. Bisa disimpan dan ditemu kembali, 3. Biasanya digunakan sebagai sumber informasi yang utama bagi pengguna, 4. Biasanya membutuhkan waktu yang lama dalam proses penerbitan, 5. Mendapat reaksi atau umpan balik yang sedikit terhadap penulis. Selain karakteristik tersebut, komunikasi ilmiah formal memiliki beberapa kelebihan, seperti 1. Informasi dapat disebar lebih luas. 2. Informasi detail seperti tabel, diagram dapat dilihat. 3. Isi informasi telah diperiksa dan diverifikasi. 4. Dokumen mudah ditemu kembali jika diperlukan. Komunikasi ilmiah informal. Menurut A.I. Mikhailov, A.I. Cherny, dan R.S. Giliarevsky, 1984. Komunikasi ilmiah informal diwujudkan sebagai berikut. 1. Diskusi secara pribadi di antara sesama peneliti di lingkungan kerja yang sama. 2. Diskusi dengan peneliti di luar organisasi, misalnya dalam sebuah konferensi. 3. Surat menyurat secara pribadi, presentasi secara informal di depan rekan satu organisasi atau di luar organisasi. Pertukaran preprints dan reprints secara langsung atau satu sama lain. Hal ini seperti yang diungkapkan Nancy Feilbrand bahwa komunikasi ilmiah informal terdiri dari komunikasi secara lisan, kontak langsung secara pribadi dengan kolega atau pengajar, menghadiri kuliah, attending lecture, seminar, dan konferensi. Komunikasi ilmiah informal merupakan awal terbentuknya komunikasi formal. Ketika seorang peneliti telah menemukan pertanyaan, penelitian, dan merencanakan melakukan investigasi, ia akan melakukan komunikasi dengan rekan sekerjanya untuk merumuskan permasalahan penelitiannya agar lebih tepat untuk menghasilkan metodologi penelitian yang tepat, alat penelitian, dan analisis data. Contoh wadah komunikasi seperti tatap muka, email dan mailing list, dan juga bulletin board. Peran dan fungsi TTKI dalam dunia akademik. Komunikasi ilmiah adalah pelajaran tentang bagaimana menyampaikan fakta ilmiah atau hasil pemikiran percobaan secara proporsional, sesuai dengan tujuan, keadaan, dan prinsip kebenaran ilmiah, dengan cara-cara yang mudah dipahami seluruh kalangan masyarakat tanpa menimbulkan kesalahan persepsi, walaupun audiens tentu boleh memiliki interpretasi masing-masing.
Komunikasi ilmiah merupakan komunikasi yang sama yang dilakukan antar satu individu dengan individu yang lain. Hanya saja orang-orang yang melakukan komunikasi ilmiah adalah para peneliti dan hal yang dibicarakan tentang bidang ilmu mereka, penelitian yang sedang dilakukan. Komunikasi ilmiah merupakan sarana bagi peneliti untuk saling mengetahui perkembangan ilmu. Perkembangan penelitian yang dilakukan oleh rekannya menjadi sarana melakukan pemasukan terhadap penelitian yang sedang dilakukan oleh rekannya. Fungsi dari komunikasi ilmiah diantaranya peneliti adalah untuk mengetahui penelitian apa yang sedang mereka kerjakan, mengevaluasi, menyebarkan, dan memanfaatkan kapasitas sebagai seorang peneliti untuk mengembangkan pengetahuan ilmiah. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.